Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang komunitas kasih karunia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Hasindu, gejala yang makin umum sekarang ini adalah kita terbiasa hidup terpisah satu sama lain, dengan rekan-rekan maupun orang percaya sekalipun di dalam gereja. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Memang intinya kondisi yang memang kurang menyenangkan, dan ini sumber keprihatinan kita pula, Bu Stella, bahwa memang kita bahkan orang-orang percaya pun, warga gereja ataupun orang-orang yang bisa mengenal kasih Kristus ternyata ikut pola dunia, terseret dengan pola yang kita semakin sibuk dengan diri, merasa tidak aman dengan orang lain. Akhirnya kita terpisah-pisah, terasingkan atau teralienasi. Jadi maksudnya makin hari kita lebih cenderung memisahkan diri dari orang-orang lainnya. Ya, dan kalaupun ada komunikasi, sebenarnya komunikasi yang bersifat superficial, artinya komunikasi yang di permukaan, sebatas hal-hal ringan, gosip politik, gosip artis, gosip film, atau gosip pekerjaan, atau bicara tentang diri kita, tapi sebenarnya bicara hal-hal yang masih aman-aman aja. Dan itu sebenarnya menyimpan masalah-masalah diri, konflik-konflik diri yang kita nggak berani ungkapkan karena nggak merasa aman. Sebenarnya kan kita memang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, maksudnya makhluk yang berelasi. Makanya ini juga menjadi kebutuhan kita untuk berelasi, begitu ya Pak? Benar. Seperti yang dinyatakan oleh Bu Stella, kita diciptakan untuk sebuah keintiman yang sehat. Bahkan diciptakan untuk berkomunitas. Jadi relasi dengan Allah penting, tapi juga sama pentingnya kita punya relasi yang sehat dengan sesama manusia. Maka ketika kita tidak menjalankan hakikat kita, sifat asali kita sebagai ciptaan Tuhan yang berelasi ini, kalau kita hidupnya terpisah dari orang lain, maka kita rentan dengan namanya kesepian, dan berarti juga lebih rentan dengan godaan-godaan dosa, termasuk godaan seksual, godaan keterikatan dengan kerja, workaholic, keterikatan dengan game elektronik, keterikatan dengan gadget atau gawe, TV, film, dan hal-hal lain yang sesungguhnya itu kebutuhan kita untuk berelasi dengan sesama manusia secara sehat dan mendalam, tapi karena nggak terpenuhi kita alihkan kepada hal lain yang membuat kualitas hidup kita semakin rendah dan terpuruk. Jadi apa nih Pak yang dimaksud dengan komunitas kasih karunia? Jadi topik kita ini berjudul komunitas kasih karunia, karena ini memang untuk menekankan, pertama kita butuh komunitas. Yang kedua, komunitas yang dimaksud ini berlandaskan kasih karunia. Maksudnya tuh kasih karunia tuh seperti anugerah dari Allah begitu? Betul. Kan kita akrab ya, Bu Stella, dengan istilah sola gratia, sola fide, sola scriptura, solidio gloria. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah, oleh firman, oleh iman, dan segala kemuliaan bagi Allah. Saya menekankan aspek sola gratia, diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena kasih karunia Allah. Tapi seringkali tanpa disadari, Bu Stella, kita mengerti kasih karunia itu sebatas untuk diselamatkan masuk surga kelak nantinya. Tapi setelah kita lahir baru menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, sepertinya kita nggak butuh kasih karunia. Buktinya apa? Pernyataan ini bisa muncul. Karena waktu kita lahir baru jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya, kita mewarnai hidup kita dengan usaha dan kerja keras untuk kita bertumbuh dan survive. Bertumbuh serupa dengan Kristus, untuk bisa survive, bisa hidupnya sehat. Dan kita takut membuka diri. Kenapa? Kalau kita membuka diri dengan pergumulan dosa kita yang masih ada, dengan kegagalan, keterbelengguan kita dengan pola yang tidak sehat, kita khawatir nantinya kita dikecam, dipersalahkan, dan dipojokkan oleh bahkan saudara-saudara seiman kita sendiri. Mungkin juga ada seperti cibiran ya, kok orang Kristen seperti itu, kok orang Kristen masih bergumul seperti itu, jadi lebih baik menutup diri. Betul, apalagi
Bu Stella, kalau kita adalah aktivis gereja, majelis, guru sekolah minggu, bahkan hamba Tuhan, seorang penginjil atau pendeta, manusiawi sesungguhnya kalau kita lihat firman Tuhan dan fakta hidup kita, bahwa kita setelah lahir baru pun kan masih ada pergumulan dengan dosa, pergumulan dengan pola-pola buruk, dan itulah kenapa kita perlu bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Dan sesungguhnya kita butuh komunitas, tubuh Kristus, gereja itu aslinya kan, saling mendukung, saling mendoakan, saling menegur, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Tapi itu kita nggak pernah lakukan kan faktanya, karena kita akan lebih mudah dihakimi. Kok kamu hamba Tuhan masih bergumul tentang dosa seperti ini sih? Berarti kamu kurang iman, kurang taat, keluar dari gereja ini, keluar dari pelayanan ini, udah nggak usah jadi majelis lagi, nggak layak kamu jadi guru sekolah minggu, misalnya kan begitu. Nah, itulah yang membuat malah kita semakin terpuruk, Bu Stella. Ibaratnya kita kayak berjuang sendiri, padahal sebenarnya kita tidak mampu. Betul. Dan memang hukum terang dan gelap, artinya begini. Firman itu sudah jelas menyatakan, ketika kegelapan itu kita pertahankan di dalam kerahasiaan, artinya gelap akan tetap gelap, dan makin gelap kan, karena kita menutup-nutupi, kuasa gelap itu makin kuat, kita semakin terpuruk dalam kegelapan dan dosa. Kegelapan itu baru sirna kalau dibawa kepada terang Kristus dan terang komunitas. Jadi maksudnya komunitas kasih karunia ini adalah komunitas di mana kita bisa saling mengakui dosa dan kelemahan serta pergumulan kita. Tepat. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita menyadari saya diselamatkan oleh kasih karunia. Dan sekalipun saya sudah diselamatkan, saya perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Ada saling menerima, memberi kasih karunia. Jadi ketika kita mengaku dosa, mengakui kelemahan, mengakui pergumulan, kita bukannya ditolak, bukannya dihakimi, bukannya istilah Alkitab era PL atau PD, perjanjian lama atau perjanjian baru, dirajam dengan batu. Bukan, malah dihujani dengan penerimaan, dukungan, untuk kita bertumbuh dari keterpurukan kita itu. Tapi Pak, ada juga yang rekan-rekan seiman yang reaksinya memang keras. Misalnya tahu temannya ini lemah dalam hal atau punya pergumulan di dalam dosa. Mereka malah langsung menghakimi. Dan juga terkadang malah menimbulkan rasa bersalah yang kita sendiri malah makin terpuruk. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, untuk reaksi awal wajar ya. Kan ada kan dalam kata firman Tuhan menegur. Tapi ingat, menegur dalam kasih. Menegur dalam kebenaran dan kasih. Jadi artinya ada kelemah lembutan di dalamnya. Awalnya mungkin kita kaget. Kalau kita kaget, terkejut, kita marah. Kok bisa sih kamu jatuh seperti itu? Kamu kan tahu itu salah. Kenapa kamu pilih? Ya oke, itu untuk awal. Tapi kita nggak boleh berhenti hanya pada keterkejutan dan kemarahan kita. Tapi kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjut inilah butuh kasih karunia. Artinya kita tanya, kenapa kamu kok bisa seperti ini? Latar belakangnya apa? Dan tentu ada riwayat, ada kerentanan-kerentanan yang tersimpan dalam lubuk hatinya ataupun dalam masa lalunya. Nah, ini butuh kasih karunia untuk orang merasa aman, membuka diri dan dilayani. Lapis demi lapis dari kerentanan-kerentanan itu. Dan selagi itu hanya bisa subur, keterbukaan, merasa aman, kalau ada penerimaan. Ada kasih karunia Allah yang melandasi percakapan atau interaksi kita itu. Jadi tuh orang bisa berubah bukan karena dia ditakut-takuti atau dimarahi, tetapi ketika dia semakin mengalami kasih karunia. Betul. Jadi saya bukan mau mengatakan begini, tidak perlu kebenaran Allah, tidak perlu firman Allah, tidak perlu tuntutan. Tetap. Jadi saya bukan mau seberat sebelah ya. Tapi kalau kita lihat firman Allah dengan jernih, kasih karunia dan kebenaran Allah itu berjalan seiring. Satu paket Allah. Allah kita memiliki kebenaran dan standar keadilan. Tapi Allah kita Allah yang sama juga memiliki sisi belas kasihan dan kasih karunia. Kan? Nah, itu sama. Setelah kita lahir baru, kita butuh kebenaran Allah sekaligus kasih karunia. Makanya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita mengaku dosa kepada Tuhan dan Dia mengampuni kita dengan kasih karunia-Nya. Betul, tepat seperti yang disampaikan Bu Stella. Bukankah setelah kita lahir baru pun ada namanya jaminan pengampunan dosa? Loh, kenapa enggak Allah ngomong, kamu sembuh, kamu kan sudah
Saya lahir barukan oleh Roh Kudus yang saya utus ke kamu. Kamu kan sudah menerima penebusan anakku Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kenapa kamu masih jatuh dalam dosa Hindu? Kamu bersalah, keluar dari keselamatan. Aku coret namamu. Kan enggak kan? Ada kasih karunia dalam wujud. Kamu mau ngaku dosa Hindu? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, jika kamu ngaku dosa dengan sepenuh hatimu, maka aku Allah yang setia dan adil, aku pun mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Itu kan bukan kasih karunia setelah kita lahir baru. Kenapa lantas kita yang sudah lahir baru, kita nggak mau memberi kasih karunia kepada saudara kita yang jatuh dalam dosa? Memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, memproses dia. Nah inilah maka kenapa kita butuh komunitas kasih karunia. Pak, bagaimana cara memulai komunitas kasih karunia ini? Jadi yang pertama, Bu Stella, kita bisa membagikan ke beberapa teman tentang gagasan ini untuk mengajak dan menemukan siapa yang bersedia berkomunitas. Maksudnya bersedia untuk sama-sama membuka diri dan dibenahi. Ya, bertumbuh. Bertumbuh bersama. Ya, jadi kita bisa pilih, saya usul 3 orang cukup, maksimal 7 orang. Ya, karena kalau terlalu besar, nanti kita untuk bertemu teraturnya, saya usul 2 minggu sekali bisa bertemu, atau sebulan 2 kali, paling 3. Kalau terlalu banyak orang, lebih dari 5, bahkan lebih dari 7, lebih susah untuk nanti menyepakati bertemu. Apakah perlu ada yang namanya perjanjian rahasia supaya bisa menjaga rahasia di dalam kelompok ini? Benar. Jadi memang untuk menumbuhkan rasa aman bahwa ini adalah komunitas aman, komunitas ini bisa membuka diri dan tidak akan dipermalukan, disiarkan pergumulan saya ke orang-orang di luar kelompok atau komunitas, maka baik kita membuat perjanjian kerahasiaan kelompok kasih karunia. Oh, ada ya Pak ya seperti itu ya. Bagaimana Pak contohnya? Ya, ini contoh kalimatnya ya. Misalnya bisa dibuat seperti ini. Jadi saya bersedia berpartisipasi penuh dalam kelompok. Karena itu saya berkomitmen untuk menghormati anggota lain dengan cara. Pertama, mengembangkan rasa saling percaya di antara anggota kelompok. 2, bertumbuh dalam keterbukaan untuk membagikan hal-hal yang berhubungan dengan diri pribadi. 3, memelihara kerahasiaan total tentang hal apapun dan tentang segala sesuatu yang dibagikan dalam kelompok. Jika oleh karena satu dan lain alasan saya perlu membicarakan atau perlu melepaskan diri dari beban yang saya tanggung berkenan hal yang telah dibagikan oleh anggota kelompok, saya hanya akan melakukannya dengan pendamping kelompok atau anggota kelompok saja. Termasuk dalam hal ini saya tidak akan menyiratkan atau membuka informasi tentang siapapun dalam kelompok dalam kesempatan apapun, termasuk saat berkhotbah, mengajar, membagikan kesaksian pribadi, bahkan ketika saya berdoa bersama orang lain. Yang keempat, saling memberi dan menerima kasih karunia di atas landasan kebenaran Allah, lewat kesediaan mendengar dengan hati, turut berbela rasa, memberi penguatan, dan bertumbuh mengenal Allah. Kerahasiaan ini berlaku dengan perkecualian satu hal, yaitu apabila ada anggota kelompok yang memperlihatkan niat untuk melakukan aksi yang melukai, membahayakan, atau bahkan tindakan kriminal terhadap orang lain ataupun terhadap dirinya sendiri. Maka setiap anggota kelompok ataupun pendamping kelompok berada di bawah kewajiban untuk memperingatkan orang-orang yang mungkin tersangkut atau terlibat dalam niat tersebut. Saya telah membaca dan sepenuhnya memahami batasan kerahasiaan ini, termasuk juga keadaan perkecualiannya. Bagian bawah ada kolom anggota kelompok, diisi nama jelas, tanda tangan, dan tanggal tanda tangan. Disertai saksi, yaitu anggota kelompok lain atau pendamping kelompok. Namanya, tanda tangan, dan tanggal. Nah, ini salah satu model isi perjanjian kerahasiaan kelompok kasih karunia, Bu Stella. Apa itu yang dimaksud dengan pendamping kelompok, Pak? Jadi pendamping kelompok istilah yang dibuat kalau kelompok itu ada pembimbingnya. Jadi saya pakai istilah pendamping kelompok. Itu istilah yang lebih cair ya, istilah yang nggak terlalu atasan bawahan ya, pendamping. Jadi dia bukan yang segala-galanya hebat, tapi dia mendamping. Jadi nama lain itu pembimbing atau pemimpin. Tapi kalau tidak ada istilah pemimpin, karena ini kelompok sebaya, jadi kepemimpinan bisa digilir untuk memimpin pertemuan. Jadi mungkin istilah pendamping
ditiadakan pun tidak apa-apa. Intinya kelompok ini saling mengelola bersama, dan pertemuan tiap 2 minggu sekali itu pemimpinnya bisa bergilir misalnya. Atau kepemimpinannya bisa juga digilir. 1 semester ini, 1 tahun ini pemimpinnya ini. Semester berikut, tahun berikut ganti pemimpin yang lain. Jadi pemimpin atau pendamping kelompok itu sama yang saya maksudkan di sini. Pak, apa yang biasanya dikerjakan waktu pertemuan komunitas kasih karunia ini? Jadi yang dikerjakan ini, yang pertama berbagi pergumulan hidup dan pengakuan dosa. Yang kedua, belajar kebenaran Allah. Jadi lewat bahan PA, ya, sekarang ini kan sudah semakin banyak berkembang dalam bahasa Indonesia, karya anak-anak Tuhan dari Indonesia ataupun anak-anak Tuhan dari negara lain, yang bahkan buku-bukunya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahan PA atau belajar kebenaran Allah lewat buku rohani. Maka di sini tekankan adalah aspek kita dari bahan itu, bacaan itu, berkat pribadi apa yang saya dapatkan. Waktu saya misalnya membacanya di luar pertemuan, dan saya sharingkan di pertemuan itu, dan penerapan pribadi saya apa? Penerapan yang konkret, ya. Dan saya berproses untuk bertumbuh, bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan. Kira-kira topik apa aja Pak yang bisa dibahas di dalam pertemuan komunitas kasih karunia ini? Ya, ini beberapa yang saya usulkan ya Bu Stella ya, tentang gambar diri atau self image atau konsep diri nama lainnya ya. Yang kedua tentang keterlukaan. Yang ketiga tentang belenggu dosa dan keterikatan. Yang keempat tentang sisi gelap manusia. Yang kelima tentang uang, seks dan kekuasaan. Yang keenam tentang spiritualitas. Yang ketujuh tentang batas-batas atau boundary. Yang kedelapan tentang emosi dan perasaan. Jadi ini adalah topik-topik yang bisa dicari misalnya lewat bahan PA ataupun baca buku rohani. Betul. Jadi ini kenapa saya rekomendasikan topik-topik ini. Ini topik-topik termasuk yang jarang sebenarnya dibahas di kelompok-kelompok PA atau istilahnya kelompok-kelompok tumbuh bersama. Karena ini justru topik-topik yang rentan dengan kerahasiaan. Kita jarang membuka diri untuk hal ini. Jarang untuk membahas, apalagi membuka diri. Maka topik-topik ini perlu secara sadar, sengaja, secara intensional diangkat menjadi topik, bukan hanya untuk pengetahuan, tapi untuk kita berkata pada diri dan membuka diri. Jadi ini bahan untuk kita membuka diri, plus kita saling melayani. Jadi pemilihan topik ini juga bisa berdasarkan kebutuhan dari kelompok tersebut. Betul. Jadi ini topik yang saya usul, tentunya masih bisa berkembang ya. Tapi saya usul topik-topik ini dipertimbangkan untuk dicakup dalam komunitas kasih karunia. Pak, apakah dari hal berbagi pergumulan hidup yang tadi Bapak bilang dan pengakuan dosa ini juga terkait dengan topik tersebut atau bebas saja boleh bicara apapun atau men-sharingkan apapun di dalam komunitas ini? Boleh, bebas. Jadi kita bukan topik oriented, berorientasi pada topik. Juga bukan book oriented atau apapun oriented ya. Itu media, itu metode. Tapi komunitas kasih karunia sudah terwakil dengan kata komunitas. Tekanannya pada manusia. Kasih karunia. Ada pemberian dan penerimaan kasih karunia. Jadi topik apapun yang dipilih, bahan apapun, buku apapun, media apapun, itu alat bantu. Tapi harus melayani manusia. Melayani anggota-anggotanya. Jadi membuka diri dengan pergumulan, melayani dalam pemberesan pengakuan dosa, dan menyelesaikan akar demi akar masalah dosa dan pergumulan ini, itu yang diekspos. Jadi bahan-bahan ini untuk menambah pemahaman, perspektif kebenaran Allah, dan juga menambah alat bantu untuk menggali, membuka diri dalam kasih karunia Allah lewat komunitas itu. Pak, apa aja variasi yang bisa dilakukan di dalam pertemuan komunitas kasih karunia? Ya, diantaranya makan bersama. Perjamuan, itu kan bukankah Tuhan menekankan relasi, perjamuan kasih, makan bersama, jadi bawa snack, bergantian membawa makanan, misalnya makanan berat ya, makan nasi, lauk. Kita bergantian tentunya dengan cara yang tidak memberatkan ekonomi keluarga atau ekonomi anggotanya yang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mampu secara ekonomi, ada yang secukupnya secara finansialnya. Ini alat bantu. Salah satunya itu. Ya, bisa juga membawa makan bersama-sama. Bisa juga mungkin misalnya pergi sama-sama gitu ya Pak, misalnya menghadiri seminar ataupun ada retret begitu ya. Betul, yang wisata bersama juga bisa. Olahraga bersama, ya. Jadi intinya relasi. Komunitas itu artinya adalah aku dan kamu, kita bersama, kita
membagi hidup, sharing of life. Bukan hanya berbagi pengetahuan PA, pengetahuan firman, pengetahuan buku, berbagi hidup. Jadi ada aktivitas kebersamaan, masak bersama, ya. Tentunya ini perlu dijaga, jangan sampai kita posesif dan mendominasi. Artinya kelompok grup ini di atas segala-galanya menjadi tirani, penjajah. Jadi akhirnya membuat anggota terperangkap. Aduh, aku masuk dalam sebuah sekte yang baru ini. Kalau keluar pamit tidak ikut kegiatan, wah aku dinyatakan berdosa, bersalah, tidak loyal. Nah, enggak. Makanya perlu waktu libur, Bu Stella. Oh, libur. Maksudnya libur untuk tidak bertemu? Iya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya disesuaikan waktu menjelang Natal, ya udah. Desember kita off. Kalau ketemu sekali untuk merayakan Natal bersama. Misalnya ya, karena kita ada panitia Natal, guru sekolah minggu nangani Natal, atau liburan keluarga di masa Natal dan tutup tahun, atau libur bulan Juni waktu anak-anak sekolah, libur Lebaran, jadi 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kita off nggak apa-apa. Itu bagian membangun batas yang sehat. Berkelompok ya, berkomunitas ya, tapi ada saatnya kita tidak bertemu, tapi kita menikmati kesendirian atau menikmati relasi dengan keluarga inti kita. Jadi maksud Bapak tuh ada batasan dan jarak yang sehat antara bertemu bersama-sama dan juga punya kehidupan pribadi sendiri. Betul. Jadi bukan kelompok itu mendominasi, menjadi tirani kita, atau kita bergantung pada kelompok. Apa-apa kelompok. Nah, justru kebergantungan inilah yang perlu diselesaikan dalam komunitas kasih karunia. Kenapa orang bergantung? Punya ketergantungan relasi yang tidak sehat ini. Berarti ada masalah, karena ini yang perlu diekspos dan diselesaikan. Lapis demi lapis. Tapi kan mungkin ada beberapa yang sulit untuk menyadari, kok sepertinya kami terlalu eksklusif gitu. Nah, apakah bisa ada orang yang peka dan akhirnya mengevaluasi kelompok ini? Tepat, sangat baik sekali. Per semester ada evaluasi. Bu Stella, saya setuju. Jadi lebih baik per 1 semester atau per 6 bulan. Jadi jangan per tahun, terlalu lama. Per 6 bulan ada evaluasi. Gimana, ini pertemuan itu khusus diadakan, saling memberi umpan balik. Gimana kelompok kita, sambil mungkin menyusun untuk rencana semester atau 6 bulan yang berikutnya. Jadi diharapkan dari evaluasi tersebut bisa memandang kelompok ini dengan lebih objektif. Betul, dan juga menata manajemennya. Jadi inilah komunitas yang saya kan begitu. Artinya kita berangkat dari orang-orang yang tidak sempurna, mengakui ada kelemahan, keterbatasan, dengan evaluasi itu kan ajang kita untuk memperbaiki diri dan manajemen dalam kelompok atau kelompok komunitas kasih karunia ini juga bagian dari wujud kasih karunia. Adanya evaluasi, refleksi, dan umpan balik untuk kebaikan komunitas. Pak, apakah ada kriteria tertentu untuk membentuk komunitas ini? Misalnya dalam hal lawan jenis atau sejenis, pasangan atau lajang, seperti itu? Ya, jadi memang sebaiknya kalau kaum lajang, pria-pria, wanita-wanita. Menghindari nantinya kalau nggak pas kan, nanti jadinya berpacaran. Akhirnya memisahkan dengan yang lain. Jadi lebih baik kaum pria wanita ini terpisah. Kalau kita pun pria wanita terpisah, sekali pria wanita lajang bergabung, nggak apa-apa. Sifatnya mungkin 2 bulan sekali untuk berkomunitas besar, ya persekutuan, ada yang model seperti itu kan. Tapi kalau yang lebih eksklusif lebih baik sejenis. Yang tidak sejenis kalau itu pasutri. Jadi sesama pasutri 3, 4, 5 pasangan satu komunitas. Tetapi perlu diperhatikan batasnya, yaitu soal sentuhan fisik ataupun soal curhat pribadi. Jadi suaminya orang dengan istrinya orang bertemu berdua untuk saling curhat. Nah, ini kurang pas. Lebih baik kalau curhat lawan jenis itu dilakukan dengan memang yang konselor ataupun bertiga. Itu untuk melindungi soal integritas secara seksual, integritas relasi. Juga sentuhan fisik itu perlu diperhatikan ya. Maksudnya tidak boleh menyentuh secara fisik walaupun lagi menangis ataupun sekedar bercanda. Ya, biasanya kan kalau merasa akrab, apalagi itu yang saya lihat bahasa tubuhnya wanita kalau merasa akrab dengan pria tertentu, istilahnya mukul, kamu di mana? Semacam menyentuh lengannya, sementara yang laki-laki itu, wah kok nangis ya, saya rangkul. Nah, sebaiknya itu dihindari. Cukuplah kalau menangis, ya berikanlah tisu atau
todongkan kotak tisu, dia mengambil tisu sendiri. Atau ya memang kalau memang sudah berpasangan ya minta pasangan kita ya yang lebih sejenis untuk menenangkan begitu, atau ya orang itu sendiri yang meminta kepada pasangannya sendiri begitu ya Pak. Jadi itu untuk menolong kesehatan atau relasi yang sehat dalam komunitas kasih karunia. Jadi ini bukan sifatnya hukumiah ya, kayak kenapa kok kaku, bukan soal kaku, tapi ini justru pertanggungjawaban, perlindungan. Kasih karunia itu bukannya ceroboh. Kasih karunia itu pun juga ada namanya perlindungan dari kerentanan-kerentanan yang tidak sehat. Dan juga komunitas ini juga menjaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai dengan adanya komunitas ini malah menyuburkan dosa yang ada, begitu ya Pak? Betul, betul. Makanya dalam hal ini silahkan untuk terus bertumbuh. Yang jelas jangan merasa cukup, carilah masukan-masukan ketika kita membuat komunitas kasih karunia, baik lewat doa, ataupun lewat bacaan, lewat seminar, lewat pakar-pakar tertentu, memberi masukan untuk upgrading, meningkatkan kualitas relasi dan pertumbuhan dalam komunitas kasih karunia. Jadi saya yakin kalau ini diterapkan, gagasan ini, dan saya sendiri ada di dalam kelompok yang seperti ini. Jadi saya berbagi bukan teori, ini praktek. Dan bukan hanya praktek saya pribadi, tapi praktek dari sekian anak-anak Tuhan, dan kami menikmati pertumbuhan yang luar biasa karena ada komunitas kasih karunia. Apa Pak yang mendasari dari firman Tuhan tentang komunitas kasih karunia ini? Saya bacakan dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi firman Tuhan mendorong kita untuk mari. Beban yang kita rasakan mau kita bagikan. Sementara kita yang lain mau menerima, saling menolong. Inilah kasih Allah, kasih Kristus. Nyata di dalam kasih kita satu sama lain dalam komunitas kasih karunia. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komunitas kasih karunia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan